Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lastris Corner. Untuk materi pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang gametogenesis pada tumbuhan. Gametogenesis ini merupakan proses pembentukan gamet jantan dan gamet betina pada tumbuhan. Oke, jadi hari ini kita akan mempunyai dua topik. Yang pertama mikrosporogenesis dan yang kedua megasporogenesis atau makrosporogenesis. Nah, mikrosporogenesis ini merupakan proses pembentukan mikrospora di dalam bulu serbuk sari atau bisa juga disebut dengan pembentukan gamet jantan. Sedangkan megasporogenesis atau makrosporogenesis ini adalah proses pembentukan makrospora atau megaspora di dalam ovarium atau proses pembentukan gamet betina. Nah, kita mulai dengan yang pertama yaitu mikrosporogenesis. Tapi sebelumnya jangan lupa ya di like, di share, dan di subscribe. Nah, mikrosporogenesis ini merupakan pembentukan mikrospora atau pembentukan gamet jantan. Jadi pada bunga, di sini ada gambar bunga ya. Alat untuk menghasilkan gamet jantan itu adalah benang sari. Benang sari ini terdiri atas tangkai sari, ada kepala sari. Nah, di bagian kepala sari inilah atau antera di sini terdapat mikrosporosit. Nah, mikrosporosit ini merupakan sel induk mikrospora yang nantinya bakalan membelah dan akan menghasilkan gamet jantan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana proses dihasilkannya gamet jantan atau mikrospora. Nah, di sini terdapat satu sel induk yang disebut dengan mikrosporosit. Ini sifatnya 2N. Jadi mikrosporosit ini bersifat diploid atau 2N. Mikrosporosit mengalami pembelahan meiosis. Di meiosis 1 dia menghasilkan 2 mikrospora dan di meiosis 2 menghasilkan 4 mikrospora. Jadi masing-masing mikrospora yang dihasilkan di meiosis 1 mengalami lagi pembelahan meiosis 2 dan akhirnya menghasilkan 4 mikrospora. Mikrospora ini sifatnya haploid karena ini adalah pembelahan meiosis. Demikian juga di sini, ini sifatnya haploid. Nah, dari 4 mikrospora ini dia akan berkelompok menjadi satu. Nukleus yang ada di dalam setiap mikrospora, inti selnya ya, yang ada di dalam setiap mikrospora ini akan mengalami karyokinesis atau pembelahan inti. Jadi yang membelah nanti hanya intinya saja, bagian tengah ya, yang bagian tengah ini. Nah, tidak diikuti sitokinesis, jadi tidak ada pembelahan sel, yang ada adalah pembelahan inti. Nah, sekarang sehingga karena dia mengalami karyokinesis tanpa sitokinesis, makanya sekarang kita memiliki sel dengan satu sel tapi mempunyai 2 inti, yaitu inti vegetatif dan inti generatif. Nah, inti vegetatif ini disebut dengan alur serbuk sari. Kenapa? Karena dia ini merupakan penunjuk jalan. Jadi inti vegetatif ini dia berada di depan, dia berfungsi nanti sebagai penunjuk jalan menuju ke bakal buah. Sedangkan inti generatif ini yang berada di belakangnya, inilah nantinya yang bakalan berkembang menjadi gamet jantan. Nah, di dalam perjalanannya menuju ke bakal buah, inti generatif ini yang berada di belakang ini masih mengalami lagi karyokinesis. Ya, jadi dia mengalami karyokinesis sehingga dari satu inti dia berubah lagi atau membelah lagi menjadi 2, yaitu inti generatif 1 dan inti generatif 2. Sedangkan inti vegetatif tidak membelah, jadi dia ini hanya sebagai penunjuk jalan. Inti generatif 1 dan inti generatif 2 inilah nantinya yang akan bersiap untuk melakukan fertilisasi atau proses pembuahan. Ya, jadi ada 3 inti yang dihasilkan. Inti yang di depan berfungsi sebagai penunjuk jalan yaitu inti vegetatif, sedangkan 2 inti di belakangnya adalah inti generatif 1 dan inti generatif 2 merupakan inti yang nantinya bakalan siap untuk melakukan fertilisasi. Nah, itu untuk mikrosporogenesis. Sekarang kita lanjutkan dengan makrosporogenesis. Nah, makrosporogenesis ini merupakan proses pembentukan gamet betina. Jadi biasa juga disebut dengan megasporogenesis. Nah, di sini ada sebuah bunga, ada bunga ya. Di sini dia mempunyai alat perkembangbiakan yang menghasilkan gamet betina yaitu putik. Jadi pada bunga itu penghasil gamet betina adalah putik atau pistil. Kalau diinsert keluar itu modelnya seperti ini ya. Jadi ada kepala putik,
ada tangkai putik, dan ada bakal buah dan bakal biji. Nah, di dalam putik inilah terjadi proses pembentukan megaspora atau megasporosit. Nah, kita lihat ya bagaimana prosesnya. Nah, megasporogenesis ini diawali dengan adanya sel induk megaspora yang bersifat 2N. 2N ini diploid. Nah, sel induk megaspora yang 2N ini membelah berulang-ulang secara mitosis sehingga terbentuk sel induk megaspora yang banyak. Nah, selanjutnya sel induk megaspora ini dia masing-masing berdiferensiasi menjadi megasporosit primer. Setelah melalui pembelahan meiosis, megasporosit primer ini ya, pembelahan meiosis, megasporosit ini akan menghasilkan 4 megaspora yang bersifat haploid N. Jadi dari 2N menjadi N karena dia pembelahan meiosis. Nah, dari 4 megaspora ini, 3 megaspora ini akan mati atau akan berdegenerasi, sedangkan yang berkembang cuma 1. Nah, megaspora yang berkembang ini selanjutnya dia akan mengalami karyokinesis, pembelahan mitosis, jadi dia akan membelah karyokinesis tanpa diikuti dengan sitokinesis. Jadi artinya hanya intinya saja yang membelah, selnya tidak ikut membelah. Sehingga di sini kita lihat di gambar terdapat sel dengan 2 inti, karena hanya inti yang mengalami pembelahan. Selanjutnya megaspora ini mengalami lagi pembelahan mitosis. Jadi akhirnya dari 2 inti menjadi 4 inti tanpa diikuti lagi dengan sitokinesis. Kemudian ini sebanyak 3 kali ya, dia membelah secara mitosis sebanyak 3 kali. Ini yang pertama, kedua, kemudian yang ketiga. Akhirnya di akhir di sini pembelahan mitosis yang ketiga, di sini dihasilkan satu sel besar dengan 8 inti. Jadi di sini ada 8 inti selnya karena dia membelah secara mitosis sebanyak 3 kali karyokinesis tanpa diikuti dengan pembelahan sel atau sitokinesis. Nah, selanjutnya di sini dari 8 inti ini kita akan lihat ya. Saya berikan gambar selanjutnya. Ada 8 inti yang terbentuk, ada 2 di tengah, 3 di kutub sini dan 3 di kutub sini. Jadi jumlah totalnya ada 8. Nah, dari 8 inti ini ada 3 di bagian kutub mikrofil. Yang di tengah disebut dengan ovum, yang mengapit ovum disebut dengan sinergit. Jadi ada 2 sinergit. Kemudian selanjutnya 2 inti yang ada di tengah disebut dengan inti kandung lembaga sekunder, dan 3 inti di kutub kalasa disebut dengan inti antipoda. Nah, 3 inti yang di kutub kalasa ini nantinya bakalan mati, jadi ini nantinya bakalan mati. Demikian juga dengan sinergit, ini nantinya bakalan mati. Jadi yang bertahan hanya ovum dan inti kandung lembaga sekunder. Jadi megasporosit tadi yang berkembang dari satu sel induk, dia menghasilkan satu sel dengan 8 inti karena dia mengalami pembelahan mitosis sebanyak 3 kali. Nah, selanjutnya proses fertilisasi. Nah, jadi di sini kita akan lihat bagaimana terjadinya fertilisasi yang menggabungkan antara megasporogenesis dan mikrosporogenesis. Nah, di sini diawali dengan jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik. Jadi fertilisasi itu adalah pembuahan. Jadi di sini fertilisasi pada angiosperme karena angiosperme ini merupakan tumbuhan yang mengalami pembuahan ganda. Nah, di sini diawali dengan penyerbukan yaitu jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik. Jadi ini ya modelnya seperti ini. Jadi serbuk sari jatuh di atas kepala putik. Di kepala putik di sini ada aluran serbuk sari masuk. Modelnya seperti ini, yang ini ya. Nah, saya lanjutkan dengan gambar yang ini. Nah, selanjutnya pada saat serbuk sari jatuh di atas kepala putik, maka akan terbentuk bulu serbuk sari. Bulu serbuk sari ini merupakan alur tempat masuknya gamet jantan menuju ke bakal buah. Nah, selanjutnya inti generatif 1 yang sifatnya haploid
itu akan membuahi ovum yang ada di tengah, yang ini ya. Dia akan membuahi ovum yang ada di tengah dan akan membentuk zigot. Jadi N tambah N hasilnya 2N. Kemudian selanjutnya inti generatif 2 yang bersifat haploid. Jadi ini yang ada di belakang. Jadi inti generatif 2 di belakang, inti generatif 1 di depan, inti vegetatif di depan lagi. Ya. Jadi inti generatif 2 akan membuahi inti kandung lembaga sekunder, itu akan membentuk endosperm. Jadi inti generatif 2 ini sifatnya N, yang ini sifatnya 2N, sehingga dihasilkan endosperm 3N. Endosperm ini merupakan cadangan makanan bagi embrio. Nah, kesimpulannya di sini adalah terjadi 2 kali pembuahan, makanya disebut dengan pembuahan ganda. Nah, 2 kali itu yang mana? Yang pertama, inti generatif 1 membuahi zigot, membuahi ovum, akhirnya terbentuk zigot. Kemudian yang kedua, inti generatif 2 membuahi inti kandung lembaga sekunder, membentuk endosperm. Jadi karena dia 2 kali melakukan pembuahan, makanya disebut dengan pembuahan ganda. Pembuahan ganda ini hanya terjadi pada tumbuhan Angiospermae. Oke, semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Sekian untuk materi gametogenesis pada tumbuhan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.